Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Uswatunisa dengan NIM 12221000026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan motorik anak melalui sensory play. Yang pertama ada pengertian dari perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemampuan motorik yang baik memungkinkan mereka untuk mengontrol dan menggerakkan tubuh mereka dengan efektif, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik dan keterampilan sehari-hari. Sensory play atau bermain dengan menggunakan sensorik telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik anak. Selanjutnya, ada pembahasan, yaitu pendidikan anak usia dini memegang peran sangat penting dalam perkembangan anak karena merupakan fondasi dasar dalam kepribadian anak. Masa usia dini ini disebut sebagai masa ideal untuk belajar motorik. Anak usia 0-6 tahun memiliki masa perkembangan kecerdasan yang sangat pesat, sehingga masa ini disebut sebagai masa golden age atau masa keemasan. Anak-anak lebih mudah mempelajari keterampilan baru karena mereka belum banyak memiliki keterampilan yang berbenturan. Masa usia dini ini sangat penting untuk menentukan kesiapan dan keberhasilan anak dalam belajar di masa yang akan mendatang. Bukan hanya itu, fase ini mempengaruhi keberhasilan seseorang sebagai individu dan memberikan kesempatan penting untuk pembelajaran sepanjang hidup. Selanjutnya, pada kenyataannya, ketika usia anak melewati 2 tahun, ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dikarenakan kurangnya stimulasi sensori dari orang tua. Selain itu, masalah saat ini terjadi pada anak-anak yang sebetulnya sehat dan normal tetapi tidak mendapatkan stimulasi sensori yang optimal. Mungkin karena orang tua atau pengasuh tidak tahu atau tidak mau memberikan stimulasi sensori kepada bayi. Tergantung pada bagaimana pengalaman sensori yang diberikan keluarga sebagai pendidik pertama dan utama melalui kegiatan sehari-hari anak, seorang anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki perkembangan sensori yang optimal pada usia dini dan mulailah melakukan stimulasi pada anak. Kemudian, apa yang akan terjadi jika stimulasi kurang diberikan kepada sang anak? Yaitu berkurangnya stimulasi akan menyebabkan gangguan. Bahkan gangguan yang menetap. Ketika anak-anak memiliki keterbatasan dalam input sensori mereka akan mengalami kesulitan dan masalah sensori selama perkembangan mereka. Gejala perilaku yang disebabkan oleh keterbatasan input sensori ini dikenal sebagai perilaku disfungsi sensori. Dan kondisi perilaku ini seringkali menjadi hambatan dan gangguan dalam proses belajar mereka saat mereka memasuki dunia sekolah. Masalah sensori dapat terjadi pada siapa saja, tidak hanya pada anak yang berkebutuhan khusus, tetapi juga pada anak yang terlihat normal. Bermain adalah aktivitas yang menggunakan keterampilan sensori, motorik, kognitif, komunikasi sosial, dan interaksi fisik dengan lingkungan sosial anak. Bermain adalah bagian dari dunia anak yang dapat membantu mengembangkan potensi dan kemampuan dasar anak selama masa pertumbuhan mereka. Namun di era sekarang, orang tua mungkin tergoda untuk memberikan anak alat permainan digital dan perangkat yang membuat mereka tenang. Tetapi ini membatasi kemungkinan anak-anak mengembangkan dan mengintegrasikan semua keterampilannya secara merata. Perangkat elektronik telah membuat bermain anak menjadi pasif, meminimalkan stimulasi dan informasi sensori. Akibatnya, masalah sensori muncul. Permainan sensori berkontribusi dalam perkembangan motorik anak. Cara permainan sensori dapat membantu perkembangan motorik. Cara permainan sensori dapat membantu perkembangan motorik anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik halus. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik kasar. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Yang berikutnya adalah jenis-jenis permainan sensory play. Yang pertama ada bermain sensory pad. Yang kedua, bermain plastisin. Yang ketiga, bermain magic carpet COVID-19. Yang keempat, bermain menggunting dan menempel. Yang kelima, bermain indrawi.
Dan yang selanjutnya adalah cara melakukan sensory play dengan anak. Yang pertama, pilih bahan yang sesuai, kemudian berikan instruksi yang jelas, berikan waktu yang cukup, awasi anak saat bermain, dan yang terakhir, bersihkan area setelah bermain. Kesimpulannya adalah salah satu aktivitas yang dapat membantu perkembangan motorik anak adalah permainan sensori yang melibatkan anak-anak menggunakan indera mereka untuk belajar tentang dunia sekitar mereka. Bermain sensori dapat membantu perkembangan motorik anak. Pengembangan keterampilan motorik kasar sebaiknya diprioritaskan. Stimulasi yang tepat perkembangan motorik halus anak sangat tergantung pada seberapa banyak stimulasi yang diberikan. Dengan meningkatkan koordinasi mata dan tangan, keterampilan motorik halus dan kasar, peningkatan kreativitas dan imajinasi, dan peningkatan perkembangan kognitif dan bahasa, permainan sensori dapat membantu perkembangan motorik anak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.